Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Hasna Sanitakia Zamzami dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang Offering Day. Pada tugas biomedik 2 kali ini, aku akan membahas tentang bakteri Treponema pallidum. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum sih bentuk, struktur, dan morfologi dari bakteri ini? Untuk lebih jelasnya, aku akan menjelaskan menggunakan gambar. Jadi secara umum, gambar dari bakteri Treponema pallidum tuh seperti ini, teman-teman. Dia bentuknya spiral atau kumparan atau seperti lilitan yang memanjang dengan ada flagela yang menumpuk di atasnya. Nah, untuk lebih jelasnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ada warna yang berbeda nih, ada warna merah dan juga ada warna kuning. Nah, warna merah ini adalah flagela yang menumpuk di atas bakterinya. Bakteri ini ukurannya sekitar 5-15 mikrometer dengan jarak antara spiral satu dengan spiral lainnya itu 1 mikrometer. Jadi sekitar ada 8-24 kumparan dalam satu bakterinya. Nah, teman-teman, apabila bakteri dipotong seperti ini, maka dalamnya akan berbentuk seperti ini lebih jelasnya. Kita bahas satu persatu ya. Jadi dari yang paling atas ini dia adalah flagela yang menumpuk di atasnya, atau namanya bisa disebut endoflagela atau aksial filamen. Gunanya adalah untuk mempermudah bakteri ini bisa bergerak maju mundur dan menancap pada inangnya. Bakteri ini memiliki dua membran, teman-teman, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, di antara dua membran tersebut ada yang namanya periplasmic space atau ruang periplasmik, atau bisa disebut dengan ruang konsentrasi sebagai pelindung juga. Ini isinya seperti matriks atau gel. Lalu baru di dalam membran dalam itu ada organel sel pada umumnya. Ada ribosom, ada sitoplasma, ada dinding sel, dan juga ada inti sel, teman-teman. Yang fungsinya kurang lebih sama dengan organel sel pada umumnya. Bakteri Treponema pallidum termasuk dalam jenis bakteri gram negatif, teman-teman, yang artinya dia memiliki peptidoglikan yang cukup tipis dan dapat menyerap warna merah, sehingga warnanya akan menjadi seperti ini. Pada awalnya bakteri ini termasuk dalam jenis anaerob, teman-teman, atau artinya dia tidak memerlukan oksigen untuk dapat menghasilkan energi. Akan tetapi sekarang bakteri ini telah berubah menjadi mikroaerofilik, atau dia memerlukan sedikit energi demi kelangsungan hidupnya di atmosfer bumi. Bakteri Treponema pallidum merupakan jenis bakteri parasit obligat interseluler, yang artinya dia memerlukan inang untuk dapat bereproduksi, teman-teman, sehingga dia menghasilkan toksik yang dapat menimbulkan penyakit. Penyakit apa, hayo, yang ditimbulkan dari bakteri ini? Ya, benar, yaitu penyakit sifilis. Wah, Kak, itu menular nggak ya? Terus pencegahannya kayak apa? Gejalanya kayak apa, Kak? Lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Sifilis merupakan penyakit kulit yang diakibatkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini cukup akut dan kronis, teman-teman. Penularannya bisa melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan kontak langsung melalui fluida atau cairan. Bisa dari kita batuk, bersin, pilek, bisa dari berhubungan seksual juga, dan sesuatu hal yang menginfeksi darah seperti transfusi darah. Proses penularannya akan jauh lebih cepat apabila bakteri ini masuk melalui luka yang terbuka, teman-teman, sehingga menginfeksi darah kita. Jalan yang kedua yaitu melalui ibu penderita sifilis ini mengandung dan anaknya otomatis akan terinfeksi Treponema pallidum. Nah, lumayan ngeri juga ya, teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa dalam penyakit ini ada 4 stadium yang termasuk dalam gejala penyakit sifilis ini. Stadium pertama yaitu stadium primer. Stadium primer ini ditandai dengan adanya cencer atau luka merah yang berada di vagina, di tangan, di mulut, di bibir, dan di daerah kulit lainnya, yang akan hilang dalam waktu 1 minggu. Selain itu akan ada pembekakan kelenjar getah bening. Pada fase ini bakteri sangat mudah sekali menular sehingga kita harus berhati-hati, teman-teman. Selanjutnya itu stadium kedua.
Stadium kedua ini gejalanya seperti demam pada umumnya. Kita menggigil, kita batuk, kita pilek, dan ditambah dengan munculnya ruam-ruam di daerah telapak tangan, bibir, dan kulit pada tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu stadium laten atau sifilis laten, teman-teman. Nah, pada sifilis laten ini bisa disebut sebagai asimptomatik atau kita tidak menimbulkan gejala, tidak menunjukkan gejala, tapi dalam tubuh kita terdapat penyakit sifilis ini dan dia akan berlangsung atau menetap di tubuh kita selama bertahun-tahun. Cukup ngeri juga ya, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu stadium keempat atau sifilis tersier. Nah, pada sifilis tersier ini bakteri Treponema pallidum sudah menjangkit seluruh tubuh kita. Bisa mulai dari otak, jantung, paru-paru, dan organ lainnya. Nah, itu tadi teman-teman, gejala-gejala dan stadium yang perlu kita perhatikan untuk penyakit sifilis ini. Nah, terus Kak, bisa nggak sih disembuhin? Bisa kok teman-teman, tapi dengan bantuan medis ya, yaitu dengan pemberian antibiotik penisilin. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri, gejala, penyakitnya, dan struktur dari Treponema pallidum. Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih Kak dicegah? Bisa banget teman-teman, karena bakteri ini akan mati apabila dia terkena oleh sabun, desinfektan, udara panas, dan udara kering. Sehingga pencegahannya cukup mudah teman-teman. Kita cukup mencuci tangan menggunakan sabun ya, sebelum dan sesudah beraktivitas, membersihkan rumah kita dengan disinfektan, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Dan juga perlu diketahui, kita harus berhati-hati dalam berhubungan seksual. Nah teman-teman, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.